nama aku Imadiran Sri Pratiwi, biasa dipanggil Wulan. Jadi hari ini aku akan mempresentasikan proposal di bisnis mata kuliah bisnis pariwisata, yaitu tentang lulur rempah hitam. Baik, sepokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada profil usaha, yang ketiga ada aspek pasar dan strategi pemasaran, dan ada aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, dan terakhir ada analisis usaha. Pada pendahuluan terdapat manfaat, latar belakang, dan tujuan. Latar belakang yaitu siapa sih yang tidak mengenal lulur? Lulur Bedalanto atau lulur rempah hitam adalah lulur yang terkenal di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan atau suku Bugis, yang terbuat dari ketan hitam dan racikan rempah-rempah tradisional atau kunyit dan temulawak, yang sangat bagus dan baik untuk perawatan kulit. Dan untuk tujuannya yaitu ada yang pertama, untuk mengetahui mutu fisik formula lulur beras rempah hitam. Yang kedua, untuk mengetahui stabilitas fisik formula lulur beras rempah hitam. Yang ketiga ada untuk mengetahui pengaruh formula lulur beras ketan hitam terhadap suatu fisik atau perubahan di dalam tubuh. Yang keempat yaitu untuk mengetahui pengaruh formula lulur beras ketan hitam terhadap stabilitas fisik. Dan untuk manfaatnya, yang pertama, bagi yang memiliki kulit kusam dan ingin mengatasinya, Anda bisa menggunakan lulur hitam secara rutin. Lulur hitam yang mengandung vitamin C yang tinggi akan membantu membuat kulit kita menjadi cerah, sehingga kulit tidak kusam lagi. Yang kedua yaitu sama seperti lulur pada umumnya, lulur hitam juga bermanfaat untuk mengatasi atau mengangkat kotoran atau daki serta sel kulit mati. Yang ketiga, bahan-bahan alami seperti rempah-rempah yang digunakan untuk membuat lulur hitam juga mampu mengatasi bau badan. Rempah-rempah akan membantu meminimalkan produksi keringat berlebihan di bagian tubuh tertentu. Yang terakhir ada jika Anda memiliki bekas luka yang sulit dihilangkan atau stretch mark, Anda bisa mencoba lulur hitam ini. Dan untuk profil usaha, yang pertama yaitu nama usaha yaitu Wulan Lulur Herbal. Yang kedua yaitu pemilik usaha yaitu saya sendiri dengan nama Wulan Pratiwi. Lokasi usaha berada di Jalan Gatot Subroto 1A, nomor 5, Gang Saribunga, Denpasar, Bali. Nomor telepon 082 145 751 297. Dan ada juga Instagram yaitu Wulan Sari atau Wulan double L dan triple N. Selanjutnya yaitu ada aspek pasar. Yang pertama ada analisis pasar, yang kedua ada analisis SWOT, dan yang terakhir ada perkiraan permintaan dan penawaran. Dalam analisis pasar terdapat segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi adalah pembagian pasar menjadi beberapa kelompok pembelian yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Segmentasi pasar bertujuan agar segmentasi yang telah dilakukan dapat tepat sasaran. Atau segmentasi pasar perlu diperhatikan beberapa variabel. Yang pertama, segmentasi variabel lulur rempah hitam berada di lingkungan kampus Universitas Hindu Indonesia dan daerah Denpasar. Yang kedua, segmentasi geografis lulur rempah hitam menuju pada dewasa, remaja, bahkan lanjut usia. Ketiga, segmentasi berdasarkan perilaku. Masyarakat akan merespon baik karena bahan baku yang digunakan oleh produk lulur rempah hitam adalah bahan-bahan alami tanpa pengawet. Pada targeting, target pasar dan pasar sasaran adalah proses mengevaluasi dan memilih satu atau beberapa segmen pasar yang dinilai paling menarik untuk dilayani dengan program
pemasaran spesifik perusahaan. Lulur rempah hitam menargetkan pembeli dari kalangan masyarakat menengah ke bawah dengan rentan umur 13-50 tahun dan menargetkan mendistribusikan produk lulur rempah hitam ke toko kosmetik yang ada di wilayah perumahan warga. Yang terakhir ada positioning. Positioning adalah cara untuk meningkatkan dan menempatkan produk yang kita buat dengan pesaing kita dalam pikiran konsumen. Dengan kata lain, positioning dipakai untuk mengisi serta memenuhi konsumen dalam kategori tertentu. Dalam positioning terdapat 3 aspek. Yang pertama, penetrasi pasar. Lulur rempah hitam memberikan kupon dengan 5 stempel. Setiap kali pembelian akan diberikan stempel. Jika kupon sudah distempel 5 kali, maka akan diberikan 1 produk gratis. Yang kedua, pengembangan pasar. Mendistribusi produk lulur rempah hitam ke toko kosmetik yang ada di wilayah perumahan warga. Yang ketiga, pengembangan produk. Membuat jenis lulur dengan inovasi kemasan baru. Yaitu ada analisis persaingan, yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength. Bahan-bahan yang digunakan alami dan tidak menggunakan pengawet, varian kemasan yang menarik, dan harga yang terjangkau. Yang kedua ada weakness. Produk tidak tahan lama atau maksimal 1 tahun pemakaian. Yang ketiga, opportunity. Penjualan produk di sekitar kampus atau universitas yang mayoritas mahasiswanya melakukan perawatan. Varian kemasan yang inovatif. Permintaan konsumen akan produk kecantikan yang terus meningkat. Yang keempat ada straight atau treats. Persaingan dari produk merek ternama seperti Herboris, lulur tradisional Bali, dan lulur Purbasari. Dan ada juga perkiraan permintaan terhadap produk. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli satu barang pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Karena usaha kecantikan ini belum direalisasikan dan belum ada penawaran produk ke masyarakat, jadi jumlah permintaan belum bisa dihitung dengan pasti, hanya masih bisa diperkirakan saja. Dan ada juga proyeksi permintaan. Permintaan yang baik yaitu pada per hari bisa mendapatkan 10 pieces. Per bulannya 300 pieces, per tahunnya mencapai 3.600. Jika permintaan sedang, per hari bisa 5 pieces, per bulan 150 pieces, dan per tahun 1.800 pieces. Jika buruk, per hari bisa 2 pieces, per bulan bisa 60 pieces, dan per tahun 720 pieces. Penawaran dari produk pesaing sejenis, yaitu yang pertama nama perusahaan pesaing, Herboris lulur tradisional Bali. Kapasitas produk atau per tahunnya bisa 7.500 dan lulur Purbasari 3.500. Total bisa 11.000 dan jumlahnya 5.500. Strategi pemasaran perusahaan terhadap pesaing. Yang pertama yaitu analisis strategi pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Produk lulur rempah hitam dibuat dari bahan-bahan alami yang dijamin mutu dan kualitasnya, yang disediakan dalam kemasan wadah atau tube yang tertera logo lulur rempah hitam, serta terdapat username Instagram dan lain agar konsumen dapat mengetahui informasi mengenai produk lebih detail dan dapat melakukan delivery order. Yang kedua ada harga atau price. Adalah sejumlah uang yang diserahkan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Harga yang diberikan penulis kepada konsumen adalah 20.000 per pieces untuk semua varian lulur rempah hitam. 3. Ada distribusi atau place. Distribusi dilakukan agar konsumen mudah menjangkau setiap lokasi yang ada.
Distribusi yang dipakai untuk menyalurkan produk ada dua, yaitu penyalur langsung dan penyaluran melalui perantara toko kosmetik. Yang ketiga ada promosi atau promotion. Promosi adalah proses pengenalan atas produk kepada konsumen, khususnya produk baru. Promosi dilakukan berbagai cara dalam usaha meningkatkan penjualan. Yaitu ada yang kedua, periklanan atau advertising. Bentuk promosi yang dilakukan adalah melalui Instagram dan pemasangan banner di tempat pembuatan. Selanjutnya ada promosi penjualan atau sales promotion. Bentuk promosi dilakukan dengan memberikan kupon dengan 5 stempel yang memberikan potongan jika membeli dengan jumlah yang banyak. Selanjutnya ada penjualan perorangan. Penjualan dilakukan oleh penulis langsung sebagai pemilik usaha. Usaha ini dengan mempromosikannya secara langsung kepada keluarga, teman, tetangga, dan toko kosmetik yang ada di wilayah perumahan sekitar. Selanjutnya yaitu hubungan masyarakat atau public relation. Untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara penjual dan pembeli serta meningkatkan citra produk yang baik dan berkualitas di mata masyarakat, harus dilakukan promosi public relation. Penulis akan terus meningkatkan pelayanan dengan baik dan mempertahankan sikap ramah dan sopan agar pembeli merasa puas dan akan terus menjadi pelanggan. Dalam aspek keuangan, yaitu yang pertama ada sumber keuangan modal. Merupakan dana yang dibutuhkan dalam memulai sebuah bisnis. Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasi dalam bisnis. Modal awal Lulu Rempah Hitam diperkirakan 10 juta. Rencana kebutuhan modal investasi. Untuk kebutuhan modal investasi, usaha Lulu Rempah Hitam ini memerlukan modal investasi yaitu sebesar 1.765.000. Adapun tabel modal investasi, itu yang pertama ada peralatan blender dengan harga 450.000, baskom berjumlah 2 dengan harga 100.000, centong berjumlah 2 dengan harga 30.000, sendok kecil berjumlah 2 dengan harga 15.000, suntil dengan harga 25.000, wajan 65.000, kompor 360.000, plastik sarung tangan 120.000, wadah 10.000, jumlah keseluruhannya yaitu 1.165.000. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan modal kerja. Kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan oleh Lulu Rempah Hitam untuk mendukung kegiatan usahanya yaitu yang pertama ada tabel biaya peralatan kantor. Yang pertama ada kupon yaitu 100.000, stempel dengan harga 100.000, stiker kemasan 100.000 dan jumlahnya 300.000. Tabel biaya operasional Lulu Rempah Hitam per tahun yaitu biaya listriknya 1.500.000, biaya transportasi 500.000, biaya internet 1.200.000 dan jumlahnya 3.200.000. Dan selanjutnya yaitu analisis kelayakan usaha. Studi kelayakan bisnis memiliki peran penting untuk menentukan layak tidaknya suatu usaha. Dalam analisis kelayakan usaha ini yaitu total biayanya yaitu per tahun 2020 5.451.000, pada tahun 2021 6.526.000 dan tahun 2022 7.293.000. Bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya yaitu ada payback period. Payback period
adalah jangka waktu tertentu yang menunjukkan terjadinya arus penerimaan secara kumulatif sama dengan jumlah investasi dalam bentuk present value. Semakin kecil periode atas pengembaliannya, maka akan semakin cepat pula proses pengembalian suatu investasi dari usaha tersebut. Jumlah investasi. Arus kas bersih per tahun jumlah investasi yaitu 1.765.000. Arus kas tahun ke pertama yaitu 38.649.000. Jumlah investasi yaitu 1.765.000 dikali 360 hari yaitu 38.649.000. Itu sama dengan 16 hari. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan bahwa payback period pada usaha lulur rempah hitam selama 16 hari. Selanjutnya yaitu ada net present value. Net present value adalah analisis manfaat finansial yang digunakan untuk mengukur kelayakan suatu usaha. Analisis ini dapat dilihat dengan menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Bisa dilihat pada tabel. Hasil net present value dari lulur rempah hitam sebesar 39 juta dan mempunyai bernilai positif, maka investasi lulur rempah hitam layak atau dapat diterima. Analisis keuntungan. Break even point ditentukan berdasarkan titik impas berikut. Merupakan rumus perhitungan BIP atau break even point buku studi kelayakan bisnis, yaitu pada tahun 465 unit, tahun 2021 528 unit, tahun 2022 567 unit. Jika BEP dalam rupiah tahun 2020 6.974.500 rupiah, tahun 2021 7.920.000, tahun 2022 8.505.000 rupiah. Selanjutnya yaitu ada laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Adalah laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode tertentu. Laporan laba rugi selama 3 tahun. Bisa dilihat pada 2020 yaitu laba bersihnya 38.649.000 dan pada 2021 yaitu 52.479.000 dan terakhir pada 2022 66.607.000. Dan pada selanjutnya aspek sumber daya manusia, yaitu struktur organisasi. Yang pertama ada nama usaha yaitu Wulan Lulur Herbal, bentuk usaha kemitraan umum, lokasi Denpasar Bali, nama pemilik Wulan Pratiwi, alamat Jalan Gatot Subroto 1A nomor 5 Denpasar Bali, status milik di usaha yaitu pemilik usaha, Gmail wulansari33@gmail.com, nomor HP 082145751297. Tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu 1-10 orang. Berikut ini merupakan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon karyawan yang akan bekerja di Wulan Lulur Herbal. Yang pertama wanita atau pria, yang kedua usia 17-25 tahun, giat, jujur, bertanggung jawab, ulet, disiplin, dan dapat berkomunikasi dengan baik dalam bekerja. Yang terakhir bersedia ditempatkan di bagian produksi atau pemasaran.
Yang terakhir ada analisis usaha. Kegiatan pra-operasional dan jadwal pelaksanaan kegiatan operasional merupakan kegiatan yang harus kita rancang sebelum memulai suatu usaha dan beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelumnya, yaitu kegiatan pra-operasional yang dilakukan oleh usaha unggulan Lulur Herbal adalah melakukan riset pasar secara langsung, melihat dan menganalisis target yang ingin dibidinya, melihat target yang belum terlayani oleh pesaing, melakukan beberapa survei, menyusun perencanaan produk, rencana penjualan, tenaga kerja, dan melihat beberapa besar modal yang harus dikeluarkan untuk membuka usaha tersebut. Pada aspek produksi, yaitu yang pertama ada jenis produk yang dibuat dalam usaha ini atau jenis produk yang dibuat dalam usaha ini yaitu unggulan Lulur Herbal. Yang kedua ada volume produk akan dibuat. Dalam hal kegiatan produksi, kami berusaha untuk mengoptimalkan bahan baku yang tersedia untuk memproduksi semaksimal mungkin. Perkirakan dalam sehari membuatnya. Untuk bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan, bahannya itu yang pertama yaitu 250 gram ketan hitam, 1 jeruk nipis, setengah buah lemon, setengah buah bengkuang, asam jawa secukupnya, 2 lembar daun pandan, setengah rimbang temulawak, 1,5 sendok makan cengkeh, air putih secukupnya, tepung jagung, olive oil, serbuk charcoal. Peralatan: wadah, blender, wajan, kompor, centong, baskom kecil, dan sunting. Proses produksi lulur rempah hitam, yaitu yang pertama siapkan alat dan bahan, yang kedua cuci bersih ketan hitam lalu tiriskan, yang ketiga parut bengkuang, yang keempat rajang daun pandan kecil-kecil, haluskan cengkeh, parut rimpang temulawak, yang tujuh masukkan ketan hitam dalam wajan, masukkan daun pandan, sangrai ketan hitam bersama daun pandan hingga ketan hitam mengembang dan halus selama 30 menit. Pindahkan ke baskom kecil yang bersih lalu tunggu hingga dingin. Campurkan asam jawa dengan air secukupnya. Remas asam jawa lalu saring. Tambahkan cengkeh dan aduk rata. Setelah ketan hitam dingin, tambahkan parutan temulawak, parutan bengkuang, dan perasan jeruk sambil diaduk. Tambahkan air asam jawa dan cengkeh ke dalam campuran ketan hitam tersebut hingga tercampur sempurna. Diamkan selama 24 jam hingga ramuan menjadi lembut. Blender hasilnya agar didapatkan tekstur yang lebih halus. Masukkan ke dalam wadah, beri label, dan siapkan dipasarkan. Yang terakhir, yaitu penutup, kesimpulan dari ide bisnis ini yaitu membuka usaha lulur tradisional ini dapat menghasilkan laba yang tinggi dengan modal yang tidak banyak. Untuk mencapai kesuksesan dalam setiap usaha diperlukan semangat yang tinggi dan tidak menyerah apapun kendala yang ada. Dan saran-saran dalam berbisnis, Anda tidak akan pernah kaya bila bekerja untuk orang lain. Jangan memiliki kredit, selalu bernegosiasi dengan supplier, berkompetisi soal kualitas bukan harga, rekrut orang-orang yang lebih baik dari Anda, atau penghasilan, hidup sederhana. Dan saya tutup dengan terima kasih. Sekian.